Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Jabar. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari integral fungsi aljabar, khususnya dalam menentukan nilai konstanta integrasi C. Nah, langsung saja kita kepada soalnya. Diketahui f aksen X sama dengan 14X. Jika F2 sama dengan 10, maka kita disuruh mencari nilai Fx nih. Maka di video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa integral dari turunan pertama atau f aksen X, dx, itu hasilnya adalah fungsi awalnya atau fx, kemudian kita tambah dengan c. Ini ya, kita tambah dengan c. Nah, dari sini kita peroleh f aksen X-nya ini 14X. Berarti untuk mencari fx, itu kita peroleh dengan cara mengintegralkan f aksen X-nya ini. Berarti integral dari 14X dikali dengan dx. Maka fx-nya itu kita peroleh dari 14 per, kita perhatikan pangkatnya kan 1, berarti tambah 1, berarti jadi 2. X, ini juga pangkatnya kita tambah 1, jadi 2, ditambah dengan C. Sehingga kita peroleh fx-nya ini sama dengan 14 dibagi 2 itu 7x kuadrat ditambah C. Nah, kita perhatikan, diketahui F2 itu sama dengan 10. Berarti X ini kita ganti jadi 2. Berarti F2 kalau kakak masukkan begini, itu sama dengan, kita ganti aja setiap variabel X dengan 2. 7 dikali 2 kuadrat ditambah C. F2 berapa nilainya? 10 kan? Berarti F2 itu sama dengan 10. 10 sama dengan 2 kuadrat itu 4. 7 dikali 4 berarti 28 ditambah C. Sehingga kita peroleh C-nya sama dengan 10 dikurang 28 ya. Berarti min 18. Nah, sekarang kita ubah nih bentuknya ini. Kan belum sempurna fx-nya nih karena ada ditambah C. Nah, kita ganti aja C-nya ini dengan min 18. Sehingga bentuknya menjadi fx itu sama dengan 7x kuadrat dikurang 18. Kira-kira paham ya? Nah, yang kedua sama aja nih. Berarti untuk mencari fx itu sama dengan integral dari turunan pertamanya. Turunan pertamanya kan ini. 6x kuadrat ditambah 2x kurang 1. Berarti kita integralkan 6x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 kali dx. Maka kita peroleh fx-nya itu sama dengan 6 dibagi, pangkatnya ditambah 1. Berarti 6 dibagi 2 tambah 1. 6 per 3. Berarti itu 2x, pangkatnya juga tambah 1. Pangkat 3 ditambah, ini juga sama ya, berarti ini integralnya x kuadrat dikurang, ini hanya konstanta nih, berarti tinggal tambahkan aja x-nya, berarti 1x atau min x. Kemudian ditambah dengan C. Nah, kita perhatikan, f min 2 itu sama dengan 5, berarti ini x. X-nya kita ganti dengan min 2, berarti f min 2, kakak masukkan ya, artinya kita ganti aja x-nya ini dengan min 2, berarti 2 dikali min 2 pangkat 3 tambah min 2 kuadrat dikurang min 2 ditambah C. Nah, nilai F min 2 ini berapa? 5 kan? Maka kakak ganti 5 sama dengan min 2 pangkat 3 min 8 kali 2 berarti min 16. Min 2 kuadrat itu 4, berarti ditambah 4. Min 2 berarti tambah 2 ya. Ditambah 2 ditambah C. Maka kita peroleh 5 itu sama dengan min 16 ditambah 4, min 12. Ditambah 2 berarti min 10 ya. Min 10 ditambah C. Maka kita peroleh C-nya itu sama dengan 15. Maka hasilnya ini atau bentuknya ini menjadi, kakak buat bentuknya ini menjadi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang x ditambah C. C-nya ini kita ganti dengan 15. Berarti ditambah 15. Nah, sekarang yang ditanya adalah F1 nih. Berarti tinggal kita masukkan F1 itu sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurang 1 tambah 15. Maka kita peroleh F1 itu sama dengan 1 pangkat 3, 1. Berarti 2 ditambah 1 kuadrat 1 kurang 1 ditambah 15. 1 kurang 1 habis ya. Berarti 2 ditambah 15. Maka nilai F1 itu sama dengan 17.
Sebuah kurva melalui titik 0,4 dan gradien garis singgung kurva tersebut adalah dy per dx sama dengan 3x kuadrat nih. Nah, gradien itu, kita tahu bahwa gradien itu adalah m. Sebelumnya, di persamaan garis singgung kurva pada turunan, m itu sama dengan f aksen x. Nah, kita perhatikan dy per dx ini, itu kan sama dengan f aksen x. Berarti f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat. Nah, persamaan kurva itu kan y sama dengan fx nih. Nah, untuk mencari fx-nya ini, berarti kita integralkan aja gradiennya. Maka kakak buat, untuk mencari fx-nya, kita integralkan aja f aksen x-nya. Di mana f aksen x-nya ini sama dengan 3x kuadrat. Berarti integral dari 3x kuadrat dikali dx. Nah, sampai di sini bisa ya. Maka fx-nya itu sama dengan integral dari 3x kuadrat. Berarti 3 per pangkatnya ditambah 1. Berarti 2 ditambah 1 itu 3. Dikali x pangkatnya juga ditambah 1. Berarti jadi 3 ditambah c. Maka kita sempurnakan fx-nya ini sama dengan 3 per 3 itu 1. Berarti x pangkat 3 ditambah c. Nah, kita perhatikan. Kan dia kurvanya melalui titik 0,4 nih. Maka 0,4 titik yang dilaluinya, berarti 0 ini menyatakan nilai X, sedangkan 4 ini menyatakan nilai Y. Nah, Y ini kan sama dengan Fx. Berarti boleh dong kakak buat menjadi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah C. Y-nya kan 4, berarti 4 sama dengan 0 pangkat 3 ditambah C. Berarti kita peroleh C-nya sama dengan 4. Sehingga persamaan kurvanya sudah kita peroleh nih. Berarti fx itu sama dengan x pangkat 3 ditambah c. C yang ini. Berarti ditambah 4. Inilah persamaan kurvanya. Gradien garis singgung kurva y sama dengan fx. Di titik x, y dinyatakan dengan rumus dy per dx sama dengan min 4x kuadrat ditambah 8x. Nah, ini sama nih dengan soal nomor 3 ya. Jika kurva tersebut melalui titik 1,2 per 3, maka persamaan kurva tersebut adalah, nah sama dengan soal nomor ketiga, kita ketahui bahwa dy per dx ini, itu sama dengan f aksen x. Berarti min 4x kuadrat ditambah 8x. Nah, ini merupakan gradiennya nih katanya. Berarti, kita tahu bahwa m itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Atau gradien itu merupakan turunan pertama dari fungsinya. Nah, sekarang kita mau mencari persamaan kurvanya. Yaitu persamaan kurvanya itu berbentuk Y sama dengan Fx. Nah, dari sini untuk mencari Fx, berarti kita integralkan aja nih gradiennya. Atau integral dari F aksen X. Untuk mencari Fx, itu sama dengan integral dari F aksen X dx. Maka Fx itu sama dengan integral dari min 4x kuadrat ditambah 8x. Kira-kira paham ya? Maka kita peroleh fx sama dengan integral dari min 4x kuadrat sama dengan min 4 per 3 x. Ini juga tambah 1 ya, per 3 ditambah 8 per 2 x. Pangkatnya juga tambah 1 ditambah dengan c. Nah, kalau kakak buat, ini bisa menjadi fx sama dengan min 4 per 3 ditambah 8 dibagi 2 itu 4x kuadrat ditambah c. Kakak buat 1,2 per 3. Di mana 1 ini menyatakan nilai x dan 2 per 3 ini menyatakan nilai y atau nilai fx. Nah, karena fx itu sama dengan y, maka kakak buat f 1 itu sama dengan min 4 per 3, ini x pangkat 3 ya, maka min 4 per 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1 pangkat 2 ditambah c. F1 itu berapa? Kan 2 per 3, berarti kita ganti jadi 2 per 3 itu sama dengan min 4 per 3 ditambah 1 kuadrat 1, berarti tambah 4 ditambah c. Kira-kira paham ya? Nah, kita kalikan aja nih semua dengan 3 nih.
Maka hasilnya adalah 2 sama dengan min 4 ditambah 12 ditambah 3C. Maka kita peroleh 2 itu sama dengan min 4 ditambah 12. Berarti 8 ditambah 3C. Nah, dari sini kita dapat 2 dikurang 8. Berarti min 6 itu sama dengan 3C. Berarti sama-sama kita bagi 3, berarti C itu sama dengan min 2. Sehingga fx ini berubah menjadi fx sama dengan min 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah C. Nah, C-nya ini min 2, berarti dikurang 2. Nah, inilah persamaan kurva dari garis singgung yang dinyatakan dengan dy per dx tadi. Nah, soal terakhir nih. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan, nah ini merupakan fungsi dari percepatan. Nah, kita ketahui bahwa percepatan itu sama dengan turunan dari kecepatan nih, atau f aksen t. Sehingga untuk mencari kecepatan itu sama dengan integralkan aja dari f aksen t. F itu sama dengan integral dari percepatan. Nah, kira-kira paham ya? Maka untuk mencari kecepatannya, integral dari 5t ditambah 2. Berarti ya integralkan aja 5t ditambah 2 kali dt. Maka ini menjadi ft ya, fungsi kecepatan ya. Berarti 5 per 2 t kuadrat ditambah 2t ditambah c. Nah, kalau kita perhatikan, jika kecepatan dan jarak mobil tersebut pada saat t0 berturut-turut adalah 0 meter per sekon. Nah, pada saat t-nya 0, berarti f0 itu sama dengan 0 meter per sekon, berarti 0. Maka menjadi f0 itu sama dengan, kita ganti nilai t-nya ini menjadi 0. Maka menjadi 5 per 2 dikali 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 ditambah C. Nah, nilai F0 tadi berapa? 0 kan? Berarti ini 0 sama dengan 5 per 2 dikali 0 kuadrat. Ini 0 nih. Ditambah 2 kali 0. Berarti 0 ya. Berarti 0 sama dengan C. Atau C sama dengan 0. Sehingga Ft itu sama dengan 5 per 2 T kuadrat ditambah 2T. Nah, inilah merupakan fungsi dari kecepatan. Nah, sekarang ditanya nih, fungsi dari jaraknya. Kita ingat, kecepatan itu merupakan turunan dari jarak. Sehingga untuk mencari jarak, kita tinggal integralkan turunan dari jarak. Atau itu jaraknya kita peroleh dari turunan dari kecepatan. Kira-kira paham ya? Maka kalau kakak buat, berarti menjadi S itu sama dengan integral dari 5 per 2 T kuadrat ditambah 2T dikali dt. Sehingga persamaan jaraknya menjadi 5 per 2 dibagi dengan 3. T pangkat 3. Ditambah 2T ini berarti 2 per 1 tambah 1. 2. T pangkat 2 ditambah dengan C. ST sama dengan 5 per 2 dibagi 3. Berarti ini sama dengan 5 per 6. T pangkat 3 ditambah 2 bagi 2, 1. Berarti T kuadrat ditambah C. Nah, kita perhatikan. Jika kecepatan dan jarak mobil pada saat T0 adalah 0 meter nih. Berarti S0 itu sama dengan 0. Berarti S0 itu sama dengan, kita ganti aja T-nya dengan 0. Berarti ini 5 per 6. 0 pangkat 3 ditambah 0 kuadrat ditambah C. Kira-kira paham ya? Nah, S0 ini kan 0 juga nih. Nah, berarti 0 kita peroleh 0 sama dengan, ini 0 pangkat 3, 0 dikali 5 per 6, 0 juga ya. Ini 0 kuadrat berarti 0. Berarti C-nya ini kita peroleh juga 0. Maka fungsi ST ini menjadi ST itu sama dengan 5 per 6 dikali T pangkat 3 ditambah
T kuadrat ditambah C-nya ini. C-nya ini kan 0 nih. Berarti ditambah 0. Maka inilah merupakan persamaan fungsi dari jarak mobil tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.